Polychlorinated biphenyls atau PCB merupakan suatu kelompok senyawa kimia buatan yang tampil dalam bentuk cairan minyak atau padatan. PCB mulai ditemukan pada tahun 1920 dan diketahui sangat bermanfaat bagi industri perakitan peralatan elektronik dan kepentingan industri lainnya. Karena sifatnya yang tahan terhadap api dan panas, dan baik sebagai isolator. PCB saat ini telah dapat dengan mudah kita temukan di sekitar kita. PCB telah diaplikasikan pada berbagai peralatan listrik antara lain cairan dielektrik, transformer, kapasitor, oven microwave, pendingin udara, motor listrik, rangkaian elektronik elektromagnet, alat-alat rumah tangga seperti tombol listrik, pemutus arus listrik otomatis, pompa vakum, kabel listrik, bahkan pada tinta, pelumas, cat, hingga aspal. Penggunaan PCB yang telah meluas ini ternyata telah menjadi permasalahan baru bagi manusia. Di balik semua kelebihan sifat yang dimiliki, ternyata PCB dapat menyebabkan dampak buruk bagi manusia, khususnya bagi kesehatan manusia. PCB mempunyai sifat tidak mudah larut di dalam air, tetapi larut di dalam minyak atau lemak. Jika senyawa ini masuk ke dalam tubuh, maka tidak akan mudah dikeluarkan dan akan tertahan bahkan terakumulasi di dalam jaringan lemak yang akan diturunkan kepada keturunan dan anak-anak kita. PCB juga memiliki sifat tahan terhadap perlakuan fisik, kimia, dan biologi atau persisten. Senyawa ini akan tertinggal dan diturunkan kepada generasi berikutnya. Pada tahun 1970, PCB telah ditemukan di jaringan manusia, hewan, maupun makanan yang tersebar di seluruh dunia, dan telah berkembang sebagai sebuah ancaman bagi kesehatan. Berdasarkan Konvensi Stockholm, PCB telah digolongkan ke dalam golongan zat kimia berbahaya karena berpotensi memicu kanker, mengganggu sistem tubuh, berdampak kepada sistem imun dan sistem saraf, dan menyebabkan penebalan kulit bagi hewan dan manusia. Selain itu, PCB juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. PCB juga menyebar dan mengkontaminasi manusia melalui berbagai media seperti makanan dan air. Pada tahun 1968 di Jepang, ada sekitar 14.000 orang terkena penyakit karena mengkonsumsi minyak bekatul atau yang disebut dengan rice bran oil yang terkontaminasi dengan PCB. PCB akan terdeposit ke tanah melalui hujan atau salju. PCB juga dapat terikat dengan materi seperti debu dan materi halus lainnya. Limbah industri yang berbentuk cair dapat mencemari lingkungan karena tidak dikelola dengan baik. PCB terurai ke lingkungan dan ditemukan di danau-danau besar seperti Kanada dan Amerika. Air danau yang sudah terkontaminasi ini, jika dikonsumsi, akan menjadi agen pembawa PCB ke manusia atau hewan sekitar. Riset telah membuktikan keberadaan PCB pada air yang terkontaminasi masih terdeteksi hingga puluhan tahun dan sulit dihilangkan.
Mari kita tingkatkan kepedulian kita akan dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari limbah PCB yang tidak tertangani dengan baik dan benar. Demi kelangsungan manusia dan lingkungan di masa yang akan datang.